Soto Kudus kini udah bisa dijumpai di seluruh Nusantara. Aslinya sih hidangan ini berasal dari kota Kudus, Jawa Tengah. Kalau umumnya dibuat dari daging sapi, soto Kudus dari daerah asalnya memakai daging kerbau. Penasaran sama rasanya? Kalian bisa datang ke Taman Bojana. Di sini gudangnya penjual kuliner khas Kudus berbahan daging kerbau. Warung yang selalu ramai ketika jam makan siang ini milik Pak Haji Sulihan. Menu yang paling terkenal sih soto dan pindang daging kerbau. Enak. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari belasan ribu per porsi. Dijamin kenyang, fams. Oh iya, penggunaan daging kerbau di sini ada sejarahnya. Dulu masyarakat Jawa mayoritas menganut agama Hindu. Mereka menganggap sapi termasuk hewan yang disucikan. Saat Sunan Kudus menyebarkan Islam di wilayah ini, ia meminta pengikutnya tidak menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Sampai sekarang, masyarakat Kudus masih terbiasa mengkonsumsi daging kerbau, meski daging sapi sudah bebas dikonsumsi. Daging kerbau di Kudus berbeda dengan daging kerbau pada umumnya, fams. Tekstur dagingnya lebih empuk karena dipelihara layaknya hewan ternak. Umumnya kerbau di sini diternakan oleh perorangan. Gak heran ya kalau kerbau di sini jumlahnya banyak. Nah, ini pindang kerbau, fams. Berbeda dengan soto, pindang kerbau kuahnya berwarna coklat, kental, dan kaya rempah. Cara masaknya, daging direbus dulu ya. Karena teksturnya lebih keras, proses rebus daging kerbau menjadi lebih lama. Setelah bumbu halus, tumis untuk menghilangkan langu dan aromanya lebih harum. Nah, warna coklat pada pindang karena dikasih kluwek, fams. Pemilihan kluwek ini juga nggak boleh sembarangan, supaya rasa pindang nggak pahit. Kalian boleh mencicipi kluwek untuk memastikan rasanya tidak pahit ya, fams. Kalau sudah aman, masukkan ke dalam bumbu deh. Oh iya, di Indonesia ada dua macam pindang, fams. Pindang dengan kuah kuning bisa dijumpai di Pulau Sumatera. Kalau warnanya coklat, ya ada di Kudus ini nih. Ciri khas dari pindang Kudus ini juga ada tambahan daun melinjo. Sebagian orang bilang, fams, kalau pindang kerbau itu hidangan perpaduan soto dan rawon. Tekstur kental kuahnya bukan karena campuran santan, tapi rempah yang berlimpah. Ciri khas dari pindang kerbau Kudus disajikan dengan pincuk alias daun pisang, disertakan sendok daun pisang yang disebut suru. Dulu kuliner ini hanya bisa dinikmati saat ada acara-acara tertentu saja. Kalau sekarang sih udah banyak yang menjajakan pindang bareng dengan soto. Masih di Kudus nih, fams. Kuliner yang wajib dicoba yaitu nasi opor gosong. Opor yang satu ini memiliki aroma khas bakaran yang berbeda. Dagingnya juga lembut karena dimasak dengan pas. Istimewa. Kalau mau coba, boleh loh datang ke Jalan Niti Semito. Warungnya nggak pernah sepi pengunjung. Dalam sehari, penjualnya bisa masak sampai 100 ekor ayam kampung. Wih, banyak banget ya. Katanya sih, kuliner ini hidangan favorit Kanjeng Sunan Kudus, salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Oh iya, dinamakan opor gosong karena ada proses bakar-membakar. Langsung aja kita intip pembuatannya. Soal bumbu masih sama dengan pembuatan opor pada umumnya. Bumbu yang wajib ada yaitu bawang, ketumbar, dan kemiri yang dihaluskan. Tumis deh sampai mengeluarkan aroma harum. Bedanya dengan opor lainnya, bumbu halus ini dimasukkan ke dalam perut ayam utuh. Kemudian diikat supaya bumbu nggak tumpah, fams. Sisanya oleskan pada seluruh permukaan daging ayam. Lanjut rebus deh. Katanya, fams, opor dikenal sebagai akulturasi makanan khas India kari yang dimodifikasi dengan bumbu Nusantara. Setelah matang, pisahkan ayam dari kuahnya. Lanjut bakar ayamnya. Nah, dinamakan opor gosong karena ayam harus dibakar dulu, fams. Tapi nggak sampai gosong juga sih, nanti rasanya malah pahit. Bakarnya cukup sampai berwarna agak kecoklatan saja ya. Kalau sudah matang, udah jadi, fams. Tinggal potong-potong atau suwir ayam. Siram deh dengan kuah opor. Gimana? Mantep kan? Menu selanjutnya, lentok Tanjung. Masih dari kota Kudus. Sajian ini berupa lontong dengan kuah berisi sayuran. Bisa dibilang ini lontong sayurnya orang Kudus, fams. Hihihi. Nama lentok Tanjung mengacu pada nama desa Tanjung di mana kuliner ini berasal. Lentok sebutan untuk lontong yang berukuran besar. Di sini kalian juga nggak sulit menemukan penjual lentok Tanjung karena sudah menjadi ikon daerah.
Katanya fams, ketika masa kerajaan dulu ada larangan untuk berjualan nasi. Para penjual nggak kehilangan akal. Nasi diganti menjadi lontong alias lentok. Warung lentok di sini juga banyak yang legendaris loh. Bahkan sudah dikelola oleh 3 generasi fams. Kalau nggak mau kehabisan, datangnya pagi-pagi fams. Rata-rata mereka berjualan sampai siang saja. Satu porsi lentok berisi potongan lontong, sayur tewel, dan sayur lodeh tahu. Sebagai menu tambahan ada telur, aneka gorengan, dan sate jeroan. Harganya juga terjangkau, nggak sampai Rp10.000. Fams, sayur tewel dibuat dari gori atau nangka muda. Bumbunya ada bawang, kemiri, dan lengkuas yang dihaluskan. Rebus gori sampai empuk ya, lalu tumbuk dan masak gori dengan air dan bumbu halus. Penambahan santan supaya tekstur kuahnya kental. Selain sayur tewel, ada juga sayur lodeh fams. Bukan sayuran, isi lodeh ini tahu dan tempe. Katanya nih, sayur lodeh muncul pertama kali pada abad ke-17 dengan campuran sayur. Eksistensinya berlanjut sampai ke awal abad ke-19 di zaman kolonial Belanda. Bahkan resep sayur lodeh sempat masuk dalam resep masakan berbahasa Belanda di tahun 1925 fams. Kalau sekarang, lodeh hampir ada di setiap daerah di Indonesia. Isinya juga bisa menyesuaikan dengan ciri khas masing-masing daerah. Salah satunya adalah tewel dan lodeh. Sebagai pelengkap kuliner lentok Tanjung dari Kudus. Emang pas deh buat menu sarapan. Itik lado mudo menjadi kuliner khas dari ranah Minang, khususnya di daerah Bukit Tinggi fams. Kalau yang paling ngetop sih, warung ini sudah ada sejak 10 tahun. Kita cari tahu ya bumbu rahasia membuatnya. Ternyata ada bawang, kemiri, jahe, lengkuas, dan cabai hijau. Kalau itik yang digunakan harus yang jantan dan berusia 6 bulanan. Dipilih karena daging lebih empuk tuh. Saat dimasak, bumbu juga nggak main cemplung aja fams. Minyak dipanaskan, kemudian masukkan kayu manis, disusul cabai hijau yang sudah halus. Goreng beberapa saat ya. Oh iya, cabai hijau mengandung vitamin A, B1, dan C fams. Selain itu berkhasiat menangkal radikal bebas yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Semua bumbu dimasak sampai matang. Katanya sih paling enak dimasak dengan api dari tungku kayu bakar. Butuh waktu memasak sampai 2 jam fams. Dalam sehari, warung makan ini bisa menghabiskan sampai 50 ekor bebek loh. Wah, pasti mantep nih. Daging bebek mengandung zat besi tinggi yang dapat menambah jumlah sel darah merah fams. Bumbu sambal hijaunya juga gurih. Beda deh dengan sajian itik lainnya. Nggak cuma enak disantap, di Payakumbuh Sumatera Barat, itik ikut perlombaan yang disebut Pacu Itiak. Tapi lombanya bukan lari di darat, melainkan itik dibiarkan terbang di udara. Dengan jarak 500 sampai 2000 meter, pokoknya tergantung kelas apa yang diikuti. Itik yang ikut serta dalam lomba biasanya berusia 4 sampai 6 bulan fams. Sebelum lomba, itik yang baru dilatih dibiarkan dulu mengenal arena lomba, adaptasi sesama itik yang ikut lomba, dan keramaian warga yang hadir menyaksikan pacu itiak. Untuk penilaiannya, kecepatan dan kecepatan itik sampai di garis finish. Itik juga harus mengenali arena lomba supaya mengetahui garis finishnya fams. Di garis start, pemilik itik memegang itik jagoannya masing-masing. Begitu aba-aba dimulai, itik dilepaskan ke udara. Siapa yang sampai duluan di garis finish, itulah pemenangnya. For your info fams, lomba pacu itik ini sudah ada sejak tahun 20-an loh. Awalnya dari petani yang mengusir itik karena makan padinya. Karena melihat itik ini berterbangan ketika diusir, muncullah ide untuk mengadakan lomba pacu itik ini fams. Hihihi. Sekarang kita geser ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada kudapan gurih mirip rasanya orang Itali nih. Secara tampilan emang agak mirip ya. Biar lebih jelas, langsung aja deh kita lihat prosesnya fams. Kita buat isiannya yang berbahan utama wortel dan kentang. Potong-potong seukuran dadu, lalu tambahkan daging ayam atau sapi cincang sesuai selera. Lanjut tumis bumbu halus, masukkan deh daging dan sayuran. Biasanya sih ditambahkan makaroni direbus. Sekarang lanjut buat adonan kulit fams. Kuliner Ipau terdiri dari beberapa lembaran kulit berbahan utama tepung, telur, dan air yang diaduk sampai rata. Kemudian panaskan di atas wajan anti lengket, mirip seperti kulit risol. Kemudian taruh adonan berlapis di atas wadah loyang sampai isian habis.
Kemudian beri potongan sayur, telur rebus, dan siraman kuah santan kental. Kukus deh sampai matang. Sebenarnya, ipau kudapan asli orang Arab di Kelurahan Atasan Kecil Barat atau biasa disebut Kampung Arab di Banjarmasin. Tapi sekarang ipau menjadi kuliner khas yang seringkali dibuat masyarakat Banjarmasin sebagai menu berbuka puasa atau tersaji di hari raya. Masih soal kuliner, alkulturasi budaya nih. Ada martabak har yang legendaris ini, fams. Katanya sih martabak ini sudah eksis dari tahun 1947. Wih, usianya kini sudah 73 tahun dong. Nama har berasal dari nama pendirinya, yaitu Haji Abdul Rajak. Ia seorang saudagar Palembang keturunan India. Beda dari martabak yang kita kenal ya, martabak ini berisi 2 butir telur yang dibungkus dengan kulit martabak. Katanya, ide membungkus 2 butir telur ini terinspirasi dari pempek kapal selam, fams. Kemudian disajikan dengan kuah dari kari yang kental. Wah, nikmat banget ya. Bahan pembuatan kulit martabak masih sama dengan martabak lain. Telur dicampur dengan air ya, fams. Setelah diaduk rata, campur tepung terigu dengan adonan, terus diaduk sampai teksturnya kalis. Oh iya, nama martabak berasal dari bahasa Arab murtabak atau mutbak yang dalam bahasa Yaman artinya dilipat. Lihat aja tuh, proses bikinnya emang dilipat begini nih. Awalnya martabak dibuat oleh para pengusaha dari India. Kemudian ia menikah dengan perempuan dari Indonesia. Melihat peluang usaha, maka istrinya menjajakan martabak buatan suaminya di acara-acara besar seperti sekaten atau pasar malam. Tapi rasa martabak ini disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia ya. Sekarang kita bikin bumbu karinya. Ada kunyit, jintan, cengkeh, kayu manis, dan rempah lain. Untuk kekentalan kuah kari bisa menambahkan kentang rebus. Kemudian dihancurkan dan dimasukkan ke dalam bumbu kari. Masak sampai mendidih deh. Geser ke Medan, juga ada martabak India, fams. Kalau martabak ini hampir sama dengan martabak yang kita kenal. Telur dicampur dengan telur, daun bawang, kentang, dan bumbu kari. Aduk sampai rata deh. Nah, ini dia yang beda, cara memasaknya. Telur nggak dibungkus dengan kulit martabak, fams, tapi dimasak di atas kulitnya. Wah, jadi mirip ya kayak telur dadar. Kulit martabak India ini juga dibuat dari campuran tepung dan air. Kemudian dibulatkan dan dibalur dengan minyak, fams. Di sini juga ada roti canai, fams. Roti ini dibuat dari kulit martabak tadi ya. Bedanya adonan kulit dilumuri dengan mentega, terus dipipihkan dan panggang di atas wajan. Di negara asalnya India, roti canai menjadi makanan pengganti nasi. Roti canai aslinya disajikan dengan kuah kari kambing. Tapi di Indonesia disesuaikan dengan lidah pemirsanya. Bagi yang suka manis, bisa ditaburi gula pasir, topping creamer kental manis, dan coklat meses. Di Indonesia, nama canai berasal dari kata Chennai, kota asal makanan ini, fams. Di negara lain seperti Malaysia atau Singapura disebut dengan roti prata. Tekstur roti canai unik, fams, karena berlapis karena adonan tepungnya tidak menyatu. Dipadukan dengan kuah kari kambing yang gurih dan mantap. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada kue tradisional bernama lapis India. Bahan pembuatannya yaitu gula merah untuk memberikan cita rasa manis dan warna. Bahan lainnya sih ada telur, tepung, susu, dan santan. Adonan kue lapis dibuat agak encer, kemudian dikukus. Nama kue lapis karena proses masak harus bertahap selapis demi selapis. Setiap lapisnya dikukus selama beberapa menit supaya teksturnya padat. Proses mengukusnya harus dengan api yang sedang agar menghasilkan lapisan gelombang, layaknya penari India. Alasan itulah kue ini diberi nama lapis India. Ada-ada aja deh. Sampai saat ini belum jelas asal-usul kue ini, fams. Yang jelas sudah dibuat secara turun-temurun oleh suku Banjar Kalimantan. Butuh kesabaran ekstra untuk membuat kue ini, fams. Adonan harus dituang berlapis-lapis sampai habis. Rasa kue ini lembut dan manis, fams. Biasanya sih tersaji saat bulan puasa. Mantap! Segera rencanakan liburan ke wisata alam di pesisir barat Lampung, fams.
Tempat ini namanya Pantai Watu Tihang. Sesuai namanya, di Pantai Watu Tihang terdapat batu yang berdiri tegak di tengah derasnya ombak. Batu Tihang disebut juga dengan batu jomblo. Mungkin karena cuma sendirian ya. Menikmati suara ombak dan pemandangan batu yang berdiri tegak ini, takjub banget, Fems. Sayangnya ombak di pesisir barat kurang bersahabat. Kita nggak bisa berenang, Fems. Bahaya. Pantai ini sih biasanya menjadi destinasi para pemburu foto, Fems. Soalnya pemandangan sunsetnya keren banget. Masih di wilayah pesisir barat Lampung, tepatnya di tengah kota Krui. Bukit selalu wajib disambangi. Menikmati pemandangan kota Krui dari atas bukit serta lautan lepas bisa menyejukkan mata. Dijamin tubuh dan pikiran rileks, Fems. Kalau mau nyebur air yang aman, mending ke kota Subang aja, Fems. Ada wisata alam mata air Cimincul di Kecamatan Kasomalang, Subang. Lokasinya ada di area persawahan. Wih, seger banget pemandangan serba hijau. Apalagi kalau sudah nyemplung. Seger! Airnya jernih dan dingin banget. Dari namanya Cimincul berarti cai atau air, mincul alias muncul. Kolam ini memang bersumber dari air yang muncul atau mata air yang dijadikan sebagai sumber air minum masyarakat sekitar. Debit airnya cukup deras, kini populer sebagai tempat berlibur masyarakat. Iya, buat yang hobi foto siapkan peralatan foto bawah air. Air yang jernih bisa bikin foto-foto underwater. Kalau mau lebih unik, bisa bawa properti sesuai konsep yang diinginkan. Seperti ala-ala piknik gini deh. Hihihi, lucu kan? Tapi yang namanya bergaya di dalam air memang susah-susah gampang, Fems. Harus bisa menahan nafas lebih lama dan membawa tubuh sampai ke dasar kolam supaya foto yang dihasilkan sempurna. Kolam mata air Cimincul memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Jadi cukup aman meski buat kalian yang nggak bisa berenang. Di sini juga tersedia sewa perahu berbentuk gentong yang dibelah dua. Lumayan buat seru-seruan nih, Fems. Sumatera Utara ada kolam renang yang bersumber dari air alam. Katanya air ini berasal dari air terjun loh, Fems. Wisata Bukit Gibeon ini terletak di Kabupaten Toba, Samosir. Kolam renang air terjun Bukit Gibeon menjadi tujuan favorit masyarakat Simalungun dan sekitarnya, terutama saat akhir pekan. Daya tarik utamanya air terjun yang jatuh langsung ke kolam renang ini. Air terjunnya sih nggak terlalu tinggi, sekitar 5 meter saja. Pemandangan di sekitar air terjun nampak masih alami dan hijau. Berfoto dengan latar air terjun dan sekitarnya pasti kece banget nih. Hehehe. Lebih seru lagi kalau kalian nyemplung, apalagi kalau hari sedang terik. Soalnya adem banget, airnya alami dari mata air pegunungan. Kalau berenang siang hari, jangan lupa pakai tabir surya ya, untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari, Fems.
Gimana perjalanan kita hari ini? Seru kan? Jangan sedih dulu, perpisahan ini cuma sementara kok. Sampai jumpa besok ya, fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!